Oke, di pembahasan kali ini kita bakal bareng-bareng nyusun semacam playbook atau buku panduan strategis. Ini bakal jadi peta jalan buat Anda semua untuk ngambil keputusan-keputusan penting yang bakal nentuin kesuksesan. Udah siap? Yuk kita mulai. Pernah kepikiran gak sih kita lihat para pemimpin, para CEO bikin keputusan yang nilainya triliunan, terus kita mikir, wah ini pasti intuisinya jago banget. Padahal teman-teman, ada rahasianya. Ada metode yang terstruktur di balik semua itu. Nah, sekarang kita akan bongkar rahasianya bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus samain persepsi dulu. Sebelum kita ngomongin gimana cara bikin keputusan strategis, kita harus paham banget apa sih bedanya keputusan strategis sama keputusan biasa yang kita ambil tiap hari. Nah, ini penting banget, karena ini fondasinya. Nah, ini dia. Kunci utamanya itu ada di kata jangka panjang. Jadi keputusan strategis itu bukan soal besok makan siang apa, atau minggu depan meeting sama siapa. Bukan. Ini soal kita mau perusahaan kita ada di posisi mana 3, 5, atau bahkan 10 tahun dari sekarang. Ini keputusan yang benar-benar ngebentuk masa depan. Coba deh perhatiin poin-poinnya. Semua ini nyambung satu sama lain loh. Karena dampaknya jangka panjang. Dan, susah banget buat dibatalin. Ya pastilah keputusan ini butuh sumber daya yang gede banget. Uang, waktu, tenaga orang, semua dikerahkan. Makanya, analisisnya harus super dalam. Nggak bisa asal-asalan, nggak bisa gegabah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang asyik nih. Kita balik lagi ke analogi playbook atau buku panduan tadi. Gini, sebelum nentuin strategi permainan, kita harus baca dulu lapangannya kan? Kita harus tahu kekuatan lawan kayak gimana, dan yang lebih penting, kekuatan tim kita sendiri itu apa? Sebenarnya, alat analisis itu ada banyak banget. Tapi biar nggak pusing, kita fokus ke dua yang paling fundamental dulu ya. Dua alat ini bakal kasih kita data intelligence yang kita butuhin buat bikin rencana yang cerdas. Anggap aja ini kayak teropong dan peta andalan kita. Yuk, kita bedah tabel ini. Pertama, ada SWOT. SWOT ini kayak kita punya cermin sama jendela. Cerminnya buat ngeliat ke dalam, ngecek apa kekuatan dan kelemahan kita. Jendelanya buat ngintip keluar, lihat ada peluang dan ancaman apa aja. Nah, kalau pestle, ini murni jendela. Dia ngelihat faktor-faktor besar di luar sana yang nggak bisa kita kontrol, politik, ekonomi, dan lain-lain. Tapi, kita wajib tahu dan antisipasi. Anggap aja pestle ini kayak aplikasi ramalan cuaca buat bisnis. Oke, analisis sudah beres. Kita sekarang udah punya gambaran yang jelas banget soal medan pertempurannya. Terus, apa selanjutnya? Tentu aja, langkah berikutnya adalah kita mulai rancang beberapa pilihan rencana aksi. Kita mulai bikin draft strateginya. Coba perhatiin deh, alurnya ini sistematis banget. Jadi kita mulai dari yang paling gede dulu. Visi dan misi kita apa sih? Terus, kita pakai hasil analisis kita tadi, ingat kan SWOT dan pestle, buat ngebaca situasi. Baru deh, dari situ kita bisa nentuin tujuan yang lebih spesifik dan terukur, terus bikin beberapa pilihan strategi. Ini bukan asal brainstorming loh ya, tapi proses yang benar-benar terstruktur dan disiplin. Punya beberapa pilihan strategi itu bagus. Artinya, kita udah mikir keras, kita kreatif. Tapi, disinilah bagian yang paling krusial. Dan jujur aja, seringkali paling bikin pusing. Milih satu, cuma satu strategi terbaik yang bakal kita jalanin. Nah, di momen inilah kepemimpinan seseorang benar-benar diuji. Proses ini penting banget biar kita nggak asal tebak-tebakan. Tiap pilihan strategi itu kita interogasi dulu. Ini realistis nggak sih buat kita kerjain? Nyambung nggak sama visi perusahaan? Risikonya segede apa? Jadi ini adalah proses yang super hati-hati, pakai data, buat milih jalan mana yang kelihatannya paling menjanjikan. Secara garis besar, strategi itu bisa kita bagi jadi dua jalur utama yang beda banget. Ibaratnya, kita bisa milih buat menyerang atau bertahan. Kalau lagi bagus-bagusnya, kita bisa menyerang pakai strategi pertumbuhan, cari pasar baru, bikin produk baru. Tapi kalau lagi kondisi sulit, mungkin kita harus bertahan dulu, fokus buat pemulihan. Jadi, kuncinya apa? Konteks. Situasi saat ini menentukan segalanya. Tapi jangan salah ya, pilihannya itu nggak cuma hitam putih, menyerang atau bertahan. Banyak banget pilihan lain. Misalnya, kita bisa punya ambisi jadi pemimpin pasar, yang nomor satu di industri. Atau kita bisa lakukan divestasi, jual aja bagian bisnis yang udah nggak oke buat fokus ke yang lebih penting. Bahkan, kita bisa loh kerjasama bareng kompetitor lewat strategi kooperatif. Intinya, tiap strategi itu punya momen dan tempatnya masing-masing. Oke, bayangin deh. Kita udah punya analisis yang super tajam, strategi yang kita pilih juga udah brilian banget. Tapi, ada satu tapi besar. Rencana sebagus apapun itu, nggak ada artinya sama sekali kalau cuma jadi pajangan di laci atau folder komputer.
Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering dianggap remeh, padahal paling menentukan, eksekusi. Yap, disinilah perang yang sesungguhnya dimulai. Implementasi itu proses mengubah ide-ide keren tadi jadi aksi nyata. Mengubah apa dan mengapa jadi siapa yang ngerjain, kapan harus selesai, dan gimana caranya. Dan ini ironis banget loh, banyak strategi hebat itu gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena eksekusinya berantakan. Dan satu hal yang super penting buat diingat, ini semua tuh nggak berhenti pas kita mulai eksekusi. Enggak, ini tuh sebuah siklus, muter terus. Kita implementasi, terus kita evaluasi hasilnya gimana, lalu kita awasi terus-menerus, kalau ada yang melenceng, ya kita perbaiki. Ini proses belajar dan adaptasi yang nggak ada akhirnya. Nah, ini dia intisari dari semua ini. Strategi yang hebat itu bukan proyek sekali jalan terus selesai, bukan. Ini adalah sebuah siklus perbaikan tanpa henti. Kenapa? Karena dunia di luar sana juga terus bergerak. Pasar berubah, kompetitor bikin gebrakan baru, jadi strategi kita juga harus dinamis, harus bisa adaptasi biar tetap relevan dan efektif. Jadi sekarang Anda semua udah punya kerangka berpikirnya kan? Lengkap, dari mulai analisis sampai eksekusi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, gimana sih caranya, tapi udah berubah jadi, oke, apa langkah gue selanjutnya? Coba deh pakai kerangka ini buat ngeliat tujuan Anda sendiri. Nggak harus buat bisnis, buat tujuan pribadi juga bisa banget. Saya di sini akan mewawancarai penjual daging yang ada di pasar. Bagaimana apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu, di mana Ibu menentukan harga jual daging di pasaran? Kalau menentukan harga daging itu ya sesuai dengan apa namanya dengan harga pasar. Seumpamanya harga pasarnya naik ya naik, kalau turun ya turun. Iya, baik. Untuk pertanyaan kedua yaitu, apa cara Ibu untuk menjaga hubungan baik dengan penjual lain? Saling bersilaturahmi, ya apa menjaga apa kestabilan jual beli di pasar. Lalu kapan Ibu biasanya mengubah harga jual jika misal harga naik atau harga sepi? Gimana maksudnya? Mengubah harga? Kapan Ibu mengubah nilai jual di saat harga naik atau harga sepi? Kalau harga naik itu kalau jual itu kalau apa namanya harga yang dijual ya stabil, makanya kalau selama naik ya kita ikut naik, kalau selama kita harganya turun ya turun. Beda dengan yang lainnya, kalau sayur atau kalau daging itu stabil rata-rata harganya. Mungkin kalau kenaikan itu nanti kalau mau lebaran seperti itu aja, nggak ada naik turun ya maksudnya. Stabil masih. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, kasih. Kami selalu tunggu sini. Baik, permisi Bu. Saya mau tanya, bagaimana cara Ibu untuk menjaga kesegaran daging? Menjaga kesegaran daging itu mesti kulkas gitu. Kulkas bisa karena bisa sampai itu bisa. Terus bagaimana cara Ibu untuk mengatur stok harian? Ya lihat keadaan pasar, kalau pasar rame ya berani nyetok, kalau nggak rame ya biasa saja. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Apa iki mentak apa sembarang?
dengan video berikut. Rapo. Kalau jenengan matang letih ya. Bagaimana ibu melakukan harga yang Tergantung harga itu tergantung anu nih deh, harga dari kulaan nih. Yang menentukan ki harga dari kulaan. Naik ya naik, kulaan naik. Turun ya turun. bagaimana cara ibu untuk menjaga pelanggan agar tidak berlari ke tempat lain? Ya dengan pelayanan yang bagus, dengan sesuai kita harga juga kita standar untuk pelayanan yang bagus. Bagaimana cara ibu untuk menjaga kesegaran pekerjaan? Ya, cara memotongnya kan saya nggak seraya kan ya banyak-banyak tergantung kasarnya itu rame atau berat. Barang itu biasa satu kira-kira ya. Oh, dikira-kira kalau pasar rame kita ya potongnya biasanya, tapi kalau pasar agak sepi ya anu jadi kerja. 20 ya, tahun hari Kali misalnya dia nongkrong di luaran. Baik Bu, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu menentukan harga jual ikan di sini? Kalau menentukan di sini itu ya samaan. Kalau mahal ya dinaikkan sedikit. Kalau enggak mahal ya enggak. Kalau lele stabil harganya. Lele itu di mana-mana kan ada tulang. Kalau di itu enggak ada. Terus bagaimana cara Ibu untuk menjaga kesegaran pada ikannya? Itu dikasihkan box Sama es. rasa es. Bagaimana cara Ibu mengatur stok ikan di sini? Kalau lele saya berani ngetok, kalau ikan laut tidak berani. Ambilnya dari mana Bu? Dari subuh, pasar subuh, pasar sumber, dikit-dikit enggak, cuma dikit-dikit saya enggak kemana-mana, cuma di sini aja. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama.